Oke, kita bahas yang pertama adalah brand voice. Nah, brand voice itu apa sih? Nah, brand voice adalah cara sebuah brand itu untuk berkomunikasi dengan audiensnya. Gimana caranya brand ini menginformasikan kepada audiensnya ciri-ciri ciri khasnya, kemudian juga keunggulannya dan sebagainya. Nah, brand voice ini tuh sangat penting karena nanti akan bisa membentuk karakter atau personality dari brand itu. Nah, misalnya nih, sebuah brand mau mengeluarkan produk barunya gitu. Nah, si brand ini harus memperhatikan si audiensnya ini siapa, target marketnya siapa. Let's say misalnya kita bahas Apple misalnya. Apple dia mengeluarkan iPhone terbarunya, iPhone 15. Nah, ini sebenarnya target marketnya buat siapa? Misalnya iPhone 15 ini untuk profesional. Nah, Apple akan mempertimbangkan bagaimana cara dia mengkomunikasikan untuk profesional. Akan berbeda nanti ketika misalnya brand, let's say Xiaomi, dia mau rilis atau launching produk terbarunya untuk gamers yang khusus gaming. Nah, cara komunikasinya pun nanti akan berbeda karena target marketnya berbeda. Nah, ini yang dinamakan brand voice gitu. Jadi ini juga harus diperhatikan kenapa biar relate nih sama audiensnya. Jadi audiensnya juga merasa bahwa produk yang dihasilkan itu cocok dan yang mereka butuhkan. Yang kedua adalah brand image. Nah, brand image ini adalah gambaran dari visi, misi, kemudian tujuan dari brand kamu itu dilihat dari point of view-nya pelanggan kamu atau audiens kamu. Nah, seperti apa sih brand kamu ingin dilihat sama audiensnya gitu. Jadi kita pengen lihat misalnya brand kita nih pengen dilihat sebagai brand yang luxury, berkualitas gitu. Kemudian target marketnya adalah high end market gitu. Nah, ini image atau citra yang ingin ditampilkan kepada audiensnya. Nanti berhubungan dengan strategi yang lainnya gitu. Yang kedua adalah brand personality. Nah, brand personality ini adalah hasil dari tadi brand voice dan juga brand image yang akan membentuk karakter dari si brand itu sendiri. Oke, kita bahas misalnya contohnya adalah salah satu brand di industri beauty. Mungkin Sobat Himaka pada tahu ya yang namanya brand Wardah. Nah, ketika kemunculan pertamanya, brand Wardah sudah mengklaim dirinya adalah brand yang halal. Nah, ini dia sudah mempertimbangkan image apa yang ditampilkan untuk target marketnya, bahwa brand Wardah adalah produk kosmetik yang halal. Berarti target marketnya sudah pasti khususnya adalah utamanya adalah target market muslimah gitu ya, untuk yang mencari produk-produk atau brand yang memang sudah terjamin atau diuji kehalalannya. Nah, ini adalah salah satu contoh brand image, strategi brand image gitu, yang nanti secara personality itu akan ditampilkan dari mulai pemilihan brand ambassador, kemudian bahasa dan sebagainya gitu. Jadi ini saling berkaitan dari mulai brand voice, kemudian brand image dan juga brand personality gitu. Nah, yang terakhir adalah brand guidelines. Nah, brand guidelines ini tuh sebenarnya panduan untuk membuat campaign, kemudian juga membuat konten dan sebagainya gitu. Jadi si brand guidelines ini jadi patokan dari setiap brand agar nanti setiap campaign-nya atau strategi kedepannya itu inline semua gitu. Jadi lebih mudah, tujuannya sebenarnya untuk bisa lebih mudah diingat sama pelanggannya si brand tersebut. Brand guidelines ini contohnya misalnya dari mulai logonya harus seperti apa, penempatannya gimana, kemudian warnanya, fontnya, terus kalau misalkan ditempatkan di mana harus seperti apa, itu tuh sebenarnya membantu brand itu untuk bisa tetap sustain, untuk bisa diingat sama pelanggannya gitu. Nah, gimana nih Sobat Himaka? Udah mulai kebuka kan? Nah, udah mulai paham tentang gimana caranya membuat strategi branding untuk brand Sobat Himaka. Nah, gimana? Udah siap untuk upscale brand Sobat Himaka? Stay tune ya di Ngomongin Brand bersama Himaka. Dadah!